101.1 FM Radio, Business and Entertainment Station. 101.1 FM Radio Business and Entertainment. Halo sobat bisnis, masih sama Ika nih ya di sini yang stay nemenin kalian sampai 1 jam ke depan. Dan gak lupa nih ya, pasti sama 2 narasumber yang udah tahu dong pasti siapa calon wakil gubernur dan calon gubernurnya juga yang pasti. Oke deh, mungkin sobat bisnis udah penasaran banget kali ya siapa sih kira-kira namanya dan kira-kira pengen kenalan lebih dekat gitu ya. Oke deh, langsung aja nih ya Ika sapa. Selamat siang Kak Amiza dan Kak Fitri ya. Halo, selamat siang. Oke deh, apa kabar nih Kak? Sehat kah? Ya kalau misalnya nggak sehat nggak mungkin kesini lah ya. Masih semangat-semangatnya sekarang. Masih semangat-semangatnya ya karena mencalonkan sebagai gubernur dan juga wakil gubernur. Dari mana nih Kak asalnya kalau boleh tahu? Asal daerah ya? Asal daerah, rumah ya, alamat lah boleh. Iya, kalau saya aslinya itu dari Lampung Barat, dari Lampung Liwa. Barat. Di sini ngekos di Jalan Kopi sini di belakang Robinson. Oh, berarti deket lah ya kalau misalnya ke Unila. Iya, lebih dekat. Kalau Kak Fitrinya? Ya, kalau saya sendiri itu dari Lampung Tengah, Kak. Nah, di sini jadi asramanya di Perumpori Haji Mena. Oh gitu, Iya. asrama yang kakaknya ngekos ya Kak ya, Kak Miza? Iya. Oke deh, berarti apa namanya sih nggak jauh-jauh lah ya dari universitasnya masing-masing. Dan Ika mau langsung tanya, oh iya sebelumnya nih Ika nih anaknya manggil apa nih? Kakak kah atau Fitri aja atau Amiza aja atau apa nih? Atau boleh manggil nama aja kayaknya. nama aja? Biar Oke. lebih akrab, Kak, Biar lebih lebih akrab, akrab ya, ya. Amiza dan juga Fitri. Iya, Oke deh. benar. Untuk Amiza nih, Ika pengen tahu nih ya, untuk Fitri juga sih ya. Boleh diceritain gak sih kalian lagi sibuk apa selain kuliah yang pasti ya, dan pasti sibuk organisasi dong ya. Kok boleh diceritain gak tuh lagi sibuknya ngapain aja? Iya, terima kasih ya Mbak Ike dan teman-teman sahabat radio. Gitu ya. Kalau sekarang untuk kesibukan yang pasti karena hari ini masih dalam tahap pencalonan di Pemira FKIP, yang utama tentu selain disibukkan dengan kegiatan akademik, kita juga lagi sibuk mempersiapkan sebelum pemilihan nanti di tanggal 14. Jadi sekarang masih dalam tahapan masa kampanye, dan alhamdulillah teman-teman dari Radio memberikan kesempatan kepada kita untuk sharing-sharing mungkin ya di siang hari ini. Boleh untuk Mbak Fitri? Oke, terima kasih untuk Kak Ika dan halo untuk sahabat Sule dan Radio dimanapun kalian berada. Nah, jadi di sini kesibukan Fitria di sini ya pasti akademik ya, karena kan kita memang mahasiswa tujuannya kuliah. Selanjutnya organisasi, it's okay. Sampai sekarang Fitria sedang mengemban amanah sebagai Waketum Himasakta yang sebentar lagi mubes nih Kak. Jadi mau pergantian pengurus. Nah, selanjutnya juga di ajang kampanye ini kami lebih banyak untuk ngajarin diskusi sih sama teman-teman gitu supaya dapat wawasan yang lebih luas lagi gitu untuk persiapan nanti menuju Pemira. Oke deh, berarti sama-sama masing-masing punya kesibukannya gitu ya. Nah oke deh, mungkin Ika mau langsung tanya aja nih, ini kan pasti kalian daftar untuk sebagai calon gubernur dan juga calon, kalau boleh tahu nih calon gubernurnya yang mana nih? Amiza atau Fitri ya? Amiza yang calon. Oh Amiza, dan calon wakil gubernurnya Fitria. Iya. Nah kalau boleh tahu gimana sih ceritanya sampai pada akhirnya kalian bisa mencalonkan gitu loh sebagai calon gubernur dan juga calon wakil gubernur. Bisa calon Iya. gubernurnya dulu. Kalau untuk bagaimana cerita sebelum untuk mencalonkan sebenarnya Mbak, ini merupakan salah satu dinamika dan spontanitas yang sebelumnya saya dan Fitria juga sebenarnya tidak tahu bahwa tidak ada persiapan khusus sebetulnya. Spontanitas Cuman gitu ya. karena melihat hari ini ya tanggung jawab kita sebagai seorang mahasiswa gitu, bagaimana memberikan dampak dan peran yang lebih besar, dan ada juga orang-orang terdekat yang banyak mensupport kami berdua untuk maju, melihat kapasitas mungkin ya, track record juga sebelum untuk membulatkan tekad untuk maju ini juga kita dulunya juga aktif di masing-masing lembaga kemahasiswaan. Jadi mungkin karena berbagai support system yang ada juga menghendaki gitu ya, dan membuat hati kita juga semakin teguh untuk maju. Jadi alhamdulillah dengan perjalanan dan dinamika yang ada hari ini menjadi salah satu kandidat calon gubernur dan calon wakil gubernur mahasiswa FKIP. Mungkin itu
Fitria, ada tambahan? Ya, ada tambahan sedikit dari saya, benar sekali kata rekan saya ya, karena kita kan mahasiswa, kita harusnya berperan nih di masa sekarang gitu kan, jangan jadi mahasiswa yang baperan, Iya. tapi harus menjadi mahasiswa yang berperan. Berperan. Oke, jadi untuk bagaimana awal ceritanya itu ya ini semua penuh dinamika, benar kata Amiza gitu kan. Namun ada suatu titik yang membuat kita menjadi sefrekuensi sehingganya kita mencalonkan diri gitu, mencalonkan sebagai cagup dan cawagup. Dan juga banyak, benar kata Amiza, banyak sekali dukungan dari dari orang tua, dari sahabat, dari teman dan dari kakak-kakak yang lainnya juga gitu Kak. Oke, berarti hebat-hebat banget nih ya. Tadi kata Kak Fitria, jangan menjadi mahasiswa atau mahasiswi yang baperan, Iya, tapi harus benar. menjadi mahasiswa atau mahasiswi yang berperan. Oke deh, bagus banget ya slogannya. Tapi kalau misalnya Ika boleh tahu nih, kalian tadi juga kan bilang bahwa kalian mendapatkan banyak support dari terutama dari lingkungan teman-teman dan keluarga lah ya mungkin ya. Tapi ada nggak sih kira-kira respon yang agak kurang mengenakan gitu loh dari respon lingkungan sekitar gitu, dan bagaimana sih kira-kira untuk kalian nih menanggapinya? Iya, sebenarnya kalau masalah respon positif dan negatif Iya. itu pasti gitu ya dalam sebuah langkah kita ke depan, bagaimana nantinya keberjalanan yang ada pasti ada dua sisi gitu ya. Iya. Namun bagaimana hari ini kita dari pasangan calon suara milenial yang narasi yang kita bawa adalah bagaimana menyingsingkan narasi-narasi sumbang itu, namun lebih berfokus terhadap narasi dan gagasan yang kita bangun. Dan alhamdulillah sampai hari ini kita begitu banyak mendapatkan dukungan gitu ya. Mungkin teman-teman saya dari Prodi hari ini juga yang mungkin ikut mendengarkan, teman-teman sahabat PPKN semua, kemudian dari jurusan, dari IPS, IP, MIPA, kemudian dari PBS gitu ya. Begitu banyak tokoh-tokoh yang mendukung. Jadi seolah-olah narasi-narasi yang menganggap sepele, sok idealis lah, sok segala macam lah, itu lebih menguatkan rasa ragu, rasa takut itu dikalahkan daripada rasa kuat untuk ingin berperan gitu, untuk memberikan kebermanfaatan yang lebih luas untuk teman-teman di FKIP. Itu sih Mbak yang Mungkin Fitria mau menambahkan? Iya benar sekali, memang banyak sekali ya Kak ya, karena kan kita sebagai manusia pasti ada kebebasan berpendapat. Iya. Dan banyak sekali orang-orang itu yang melihat dari berbagai sudut pandang, tidak hanya dari satu sudut pandang gitu kan. Nah jadi memang ada beberapa yang menganggap tidak bagusnya itikat baik kami gitu kan untuk maju menjadi cagup dan cawagup. Namun kembali lagi kami menghargai semua pemikiran itu, kami menghargai semua apa yang mereka katakan. Namun kembali lagi kita harus memahami bahwa itu semua tidak harus kita ambil juga hikmahnya gitu. Baiknya harus kita ambil, tetap kita ambil. Dan di sini juga pentingnya komentar-komentar itu adalah untuk kita supaya bisa menjadi lebih baik lagi. Iya. Karena setiap harinya kita kan harus menjadi orang yang lebih baik ya Kak ya. Iya, lebih baik dari yang sebelumnya. Iya benar. Oke deh, bagus banget ya. Kalau misalnya ada yang kritik mah biarin aja lah ya. Iya. Selagi gratis mah kita ambil aja kritikannya. Iya benar. Oke deh Sobat Bisnis, nanti kita bakalan berbincang-bincang nih ya. Kira-kira kedepannya nih bakalan ngelakuin prokerja-prokerja apa sih dari mereka nih ya, supaya meyakinkan kalian lah gimana caranya untuk memilih calon gubernur dan juga calon wakil gubernurnya. Fitria dan juga Amiza juga udah disinggung tuh ya, kira-kira tuh mereka lagi sibuk apa dan juga kenapa pada akhirnya mereka mendaftarkan sebagai cagup dan juga cawagup. Nah, Ika pengen tahu nih, mungkin Sobat Bisnis juga yang lagi ngedengerin atau teman-teman kalian ya, teman-teman dari Amiza dan juga Fitria yang tadi katanya lagi ngedengerin juga pengen tahu nih visi misi kalian ini kira-kira apa gitu. Boleh ya Amiza? Iya. Baik, terima kasih ya Mbak Ike. Jadi untuk visi yang kita bawa, bagaimana visi ini merupakan ruh ke depan, bagaimana kita bergerak gitu, yang kita tawarkan kepada teman-teman mahasiswa FKIP. Itu sebenarnya visinya pendek sebenarnya, namun kita rasa sudah mewakili kompleksivitas dari apa yang ingin kita bawa ke depannya gitu ya. Jadi visi kita itu menjadi garda terdepan, mewujudkan FKIP yang bersatu menjadi garda terdepan dalam kebermanfaatan. Jadi orientasi kita itu adalah mewujudkan FKIP yang bersatu. Selain nomor urut kita adalah 1, kita juga membawa narasi bahwa FKIP itu ada di 3 kampus. Jadi bagaimana 3 kampus ini meskipun letak secara geografisnya berjauhan, namun secara
emosionalnya itu ada kedekatan dalam lingkup keluarga besar mahasiswa dalam lingkup FKIP. Jadi kita ingin semua itu benar-benar tidak hanya menjadi hal-hal yang normatif saja, namun secara praktiknya pun kita adalah satu kesatuan. Jadi kita ingin daripada beranjak dari kata persatuan ini, orientasi akhirnya adalah kebermanfaatan, gitu mungkin. Oke, itu untuk kalau Isinya. visi. Dan kalau untuk misinya, boleh Fitria. Oke, untuk misinya, misi ini kan jadi untuk realisasi kita ya, nanti gimana kita mewujudkan visi yang sangat besar tadi ya. Nah, jadi untuk misi ini kita bagi menjadi 6 peran nih Kak. Jadi kami kan tadi tagline kami salah satunya itu satukan peran. Jadi kami peran. iya benar. Jadi di sini misi kami yang pertama adalah mengenai peran internal. Nantinya BEM FKIP Unila 2021 itu akan berperan sebagai lumbung pembangunan internal yang kokoh. Jadi di sini kami harapannya akan terbentuknya kader yang berwawasan dan menginternalisasikan nilai-nilai moral dalam setiap perbuatan hingga menjadi teladan dan juga mengokohkan wawasan internal dari BEM FKIP Unila sendiri. Selanjutnya nih Kak, untuk peran kedua, yaitu peran pergerakan, di mana kita tahu bahwa BEM itu ruhnya adalah pergerakan kan ya. Nah, untuk BEM FKIP Unila 2021, kami harapannya dapat berperan sebagai motor penggerak dalam mengawal setiap kebijakan atau permasalahan. Nah, di sini kami harapannya BEM FKIP Unila nanti akan terbentuk kultur gerakan mahasiswa. Jadi sudah membudaya nih Kak, itu sudah menjadi kultur ya, gerakan mahasiswa yang peduli dan paham akan permasalahan dan solusi yang dihadirkan. Jadi tidak hanya asal-asal gerak aja gitu Kak. Jadi harapannya kita harus benar-benar paham apa sih alasan kita untuk bergerak seperti itu. Selanjutnya nih Kak, peran ketiga yaitu peran pelayanan. Di sini BEM FKIP Unila 2021 berperan sebagai fasilitator pengembangan minat dan bakat serta peningkatan kesejahteraan mahasiswa. Kita tahu bahwa FKIP Unila merupakan salah satu fakultas yang besar nih Kak di Unila kan. Di situ banyak menampung minat dan bakat dari mahasiswa dan juga tentunya nanti kita akan mensinergiskan dengan dinas dalam hal advokasi, yakni menyangkut pada peningkatan kesejahteraan mahasiswanya. Nah, di sini harapannya nanti akan tercapainya peningkatan kemampuan, prestasi dan kesejahteraan mahasiswa nih Kak. Selanjutnya untuk peran keempat, yaitu peran pengabdian. Untuk peran pengabdian ini, harapannya nanti bisa berperan sebagai agen pembangunan sumber daya manusia dan lingkungan, di mana kita sebagai mahasiswa juga diharapkan ya sama masyarakat luas, khususnya di Lampung, pundak-pundak mahasiswa ini mengemban amanah gitu ya, untuk bisa mengabdi terhadap lingkungan, terhadap masyarakat. Nah, nanti di sini harapannya dapat terbentuknya kolaborasi gerakan sosial dan peduli masyarakat dengan berbagai elemen mahasiswa, masyarakat, dan pemerintahan. Jadi kami di sini BEM tidak bergerak sendirian nih Kak. Jadi semakin banyak kolaborasi yang dihadirkan, itu akan semakin kuat kan ya gerakan kita dan semoga nantinya akan semakin luas dampaknya. Selanjutnya adalah peran informasi. Untuk peran informasi ini nantinya BEM FKIP Unila 2021 berperan sebagai pusat informasi secara khusus maupun umum. Nah, di sini khusus maupun umum ini maksudnya jadi kita mengenalkan juga nih secara khusus BEM FKIP Unila ini apa sih gitu kan. Terus juga nanti program-program yang akan direalisasikan itu apa saja gitu. Nah, untuk secara umumnya kami juga akan menambah kapasitas atau wawasan dari masyarakat FKIP dengan menghadirkan informasi baik dari Lampung, dari Indonesia maupun dari dunia. Nah, nantinya harapannya tersalurkannya berbagai jenis informasi dalam lingkup lembaga hingga dunia melalui media digital. Kita tahu ya di sini kan banyak kaum milenial nih sekarang, pastinya udah punya handphone atau gadget masing-masing. Nah, selanjutnya yang terakhir nih Kak, ada peran relasi. Nah, di sini BEM FKIP Unila 2021 berperan sebagai perangkul antar lembaga kemahasiswaan dan eksternal Unila. Jadi internal maupun eksternal Unila. Jadi di sini BEM FKIP ini FKIP itu memiliki banyak sekali nih Kak, banyak sekali lembaga kemahasiswaan, itu ada sekitar 26. Nah, kami di sini ingin sekali terjalin dan terekspansinya relasi BEM FKIP 2021. Harapannya nanti terjalinnya gerakan yang sinergis dengan menyatukan peran yang selaras guna kebermanfaatan bersama. Nah, itu Kak mungkin misi yang akan kami, insya Allah akan kami realisasikan untuk ke depan. Amin.
Amin. Wah, singkat, padat, dan jelas ya visi dan misi dari calon gubernur dan juga calon wakil gubernur kita. Nah, kalau misalnya Ike boleh tahu nih ya, Amizah dan Fitri, kenapa sih pada akhirnya memilih untuk sebagai partner nih? Sebenarnya kan karena kalau misalnya bisa dibilang partnernya kan banyak gitu ya pilihannya gitu kan pasti kan. Tapi pada akhirnya kalian memilih untuk berperan bareng-bareng nih. Kira-kira kenapa tuh alasannya? Iya, kalau untuk alasan sebenarnya ya Kak ya, ini seperti yang sudah kita sampaikan tadi sebenarnya, ini beranjak bukan sesuatu yang sudah lama sebenarnya kita siapkan, namun menjelang pemira ini tiba-tiba ada semacam satu chemistry yang sama yang ingin kita bawa hari ini adalah dari narasi persatuan, kemudian orientasi besarnya adalah bagaimana agar kita bisa bermanfaat baik itu untuk mahasiswa, untuk lingkungan maupun untuk masyarakat, dan tentu dengan melihat track record dan rekam jejak yang ada antara saya dan Fitria, dia berpengalaman di Hima dan saya ada rekam jejak di lembaga kemahasiswaan, dan mungkin hal-hal seperti itu yang menyatukan kita hari ini, bagaimana elemen-elemen yang ada dan latar belakang kita sebelumnya agar bisa disatukan, agar ke depan bisa lebih membuat power lebih besar untuk menebarkan manfaat itu. Selain itu juga, kenapa saya lebih cocok maju dengan Fitria hari ini? Fitria merupakan sosok perempuan ya, yang secara tidak langsung dia merupakan semacam representasi daripada keterwakilan mungkin ya dari teman-teman perempuan yang ada di FKIP. Bagaimana kita lihat jumlahnya mungkin secara kuantitas lebih dari setengah mahasiswa FKIP adalah perempuan. Jadi kita ingin keterwakilan perempuan itu jauh lebih terasa di BEM FKIP tahun 2021 nanti gitu. Jadi mungkin kalau itu dari saya, mungkin dari Fitria ada hal lain mungkin ya, silakan. Ya, menakjubkan sekali ya jawaban dari rekan saya Amiza. Oke, benar sekali. Jadi untuk bagaimana sih kita bisa bersatu gitu ya, kayak tadi udah kami jelaskan juga di awal bahwa untuk saya sendiri niat saya dari awal memang jadi mahasiswa itu yang pertama kita harus berperan kan ya, yang berperan. Nah, selanjutnya di sini saya mencoba untuk mengambil peran menjadi wakil gubernur mahasiswa, ikut berkontestasi di Pemira FKIP 2020. Nah, di sini saya membutuhkan partner saya yaitu untuk menjadi calon gubernur, dan di sini saya mendapatkan sosok Amiza. Di sini saya merasa bahwa kami itu sefrekuensi dan bisa saling melengkapi. Kami masing-masing memang memiliki kelebihan, memiliki kekurangan masing-masing. Tapi saya lihat, saya observasi gitu ya, insya Allah akan bisa saling melengkapi di kedepannya. Karena kan memang di BEM FKIP 2021 nanti itu akan banyak sekali tantangannya lebih besar gitu kan ya dari amanah saya yang sebelumnya. Jadi di sini alhamdulillah gitu, akhirnya takdir yang mempersatukan kami. Lebay ya. Memang sudah banyak pertimbangan juga dan sudah melakukan observasi gitu ya Fitri tadinya. Sampai pada akhirnya memilih untuk saling maju gitu ya. Kita doakan semoga visi dan misinya bisa terjalankan dan semoga cepat terpilih nanti banyak masyarakat atau mahasiswi dan mahasiswa yang bisa jadi sejahtera lah gitu ya. Nah, kalau misalnya tadi kan disinggung sedikit tuh di FKIP itu adalah salah satu fakultas terbesar gitu ya, dan juga memiliki 3 kampus, ada di pusat, di Polim, dan juga di Metro. Nah, gimana sih solusi dari kalian nih untuk meningkatkan sinergisitas dari ketiga kampus yang jaraknya agak lumayan jauh nih gitu? Iya, kalau terkait untuk bagaimana cara menyatukan gitu ya, sebenarnya memang betul FKIP ini merupakan fakultas, bisa dibilang memang fakultas terbesar yang ada di Universitas Lampung. Jadi representasi bagaimana demokrasi yang ada di Unila, harapannya FKIP ini bisa menjadi percontohan untuk mahasiswa yang ada di fakultas lain. Pun demikian, mungkin kalau kita lihat dalam sistem tatanan politik negara, mungkin hari ini kita masih dalam hegemoni pemilihan, misalkan kepala daerah, wali kota. Nah, di FKIP ini lagi ikut-ikutan juga nih untuk memilih siapa calon pemimpin mahasiswanya ke depan. Jadi untuk narasi persatuan yang ingin kita bawa, bagaimana nanti teman-teman yang ada di kampus pusat, kemudian ada di kampus Panglima Polim, dan yang ada di kampus B Metro,
nanti kita akan siapkan masing-masing koordinator dari BEM FKIP. Jadi nanti untuk komunikasi dan koordinasinya kami akan sampaikan melalui koordinator-koordinator ini. Jadi nanti hal-hal yang sifatnya pengadvokasian, hal-hal yang sifatnya administrasi, atau nanti jika ada semacam agenda seremoni eventual yang diadakan oleh BEM FKIP, kita bisa memberdayakan koordinator-koordinator ini agar nanti informasi yang kita sampaikan benar-benar bisa dipahami dan tersampaikan dengan baik dengan masing-masing mahasiswa yang ada di 3 kampus ini. Mungkin itu, Fitri ada tambahan? Oke ya, benar sekali, memang FKIP ini kampus yang besar ya gitu. Ya, ada kampus pusat, kampus metro, dan kampus polim. Nah, jadi untuk menyatukannya memang sesuai dengan tagline kami ya, dan visi kami itu akan membentuk FKIP yang bersatu, semakin bersatu. Nah, untuk langkah konkretnya, benar kata Amiza, jadi salah satu langkah konkret kami itu membentuk suatu koordinator per kampus di metro maupun polim. Dan selain itu, kami juga akan mengadakan program kerja yang akibat dari kolaborasi. Jadi di-handle-nya bukan hanya dari BEM FKIP saja, tapi juga kolaborasi dari semua lembaga kemahasiswaan seperti itu, yang memang selaras pergerakannya dengan program yang kami hadirkan. Selanjutnya kami juga akan mengadakan diskusi, Kak. Jadi diskusi ini nantinya itu akan kami jalin, insya Allah gitu ya, akan kami jangkau seluas-luasnya semampu kami gitu ya. Nah, di situ nanti kita akan lebih mengenal satu sama lain antar lembaga kemahasiswaan, sehingganya kita tidak hanya datang di saat membutuhkan saja gitu ya, tapi memang kita sudah mengenal lebih dekat dari awal gitu, bukan karena ada maunya saja, tapi memang kita ada niatan itikat baik untuk bisa saling mengenal lebih jauh antar lembaga kemahasiswaan. Mungkin seperti itu, Kak. Oke deh, terima kasih Fitria dan juga Amiza atas jawabannya. Visi misinya yang tadi sudah dipaparkan tuh sangat jelas ya, walaupun singkat tapi juga mencangkup dari semuanya. Tadi juga kita udah kenalan dan juga mereka nih udah memaparkan visi dan misi masing-masing untuk meyakinkan kalian gitu, supaya untuk bisa memilih Amiza dan juga Fitria. Dan tadi juga udah disinggung sedikit tuh ya tentang BEM. BEM ini kan merupakan lembaga pemerintahan mahasiswa nih di dalam ranah pergerakan. Nah, kedepannya nanti nih bakalan untuk Amiza dan juga Fitria, kedepannya nanti bakalan apa sih yang bakalan isu-isu yang bakalan kalian bawa, atau gimana sih langkah konkret dalam mengenai isu tersebut gitu loh? Boleh ya, Amiza? Iya, terkait daripada peran BEM ya. Jadi ruh BEM itu sendiri adalah pergerakan, memang Badan Eksekutif Mahasiswa. Jadi bagaimana kita belajar politik kampus, kalau kita kenal itu di negara ada trias politika, dan di kampus juga ada BEM dan DPM sebagai perwajahan dari Badan Eksekutif dan Legislatif yang ada di kampus. Jadi nantinya bagaimana perwajahan BEM yang ingin kita bawa di pengurusan, jika seandainya saya dan Fitria memang betul-betul datang amanah itu, diberikan kepercayaan oleh teman-teman semua mahasiswa FKIP, tentu kita ingin mengawal isu-isu mulai dari tingkat kampus, tingkat fakultas, di tingkat regional, mungkin dari Provinsi Lampung, kemudian sampai pada tingkat nasional. Namun tentu apa isu dan fokus utama yang ingin kita bawa nanti adalah bagaimana sesuai dengan background kami di FKIP sebagai calon guru, tentu banyak isu-isu tentang kesejahteraan guru yang ingin kita kawal. Bagaimana kesejahteraan daripada guru-guru honorer yang hari ini mungkin sedikit dikesampingkan gitu ya daripada kesejahteraannya. Bagaimana kita lihat gaji dari guru honorer itu hampir tidak sesuai dengan apa dedikasi yang ia berikan untuk negara. Jadi ingin kita hal-hal semacam itu nanti kita fokuskan ke depan. Selain itu di BEM FKIP juga sebagai salah satu fakultas dengan jumlah mahasiswa terbanyak tentu menjadi suatu kekuatan tersendiri tentu bagi kami, karena dari jumlah sumber daya manusia yang ada, bagaimana nanti kami bisa mengakomodasi, bisa menghimpun mahasiswa itu agar betul-betul kita bisa satu frekuensi, bisa nantinya benar-benar mendatangkan manfaat untuk masyarakat yang luas. Bagaimana 2 tahun terakhir ya kita sebagai mahasiswa seringkali dihadapkan dengan masa-masa aksi yang cukup besar. Misalkan di tahun 2019 itu ada aksi tolak rancangan undang-undang tentang KUHP. Kemudian di tahun 2020 ada tentang Omnibus Law gitu. Jadi dari FKIP sendiri itu sangat banyak mahasiswa yang ikut memberikan suaranya, menyampaikan aspirasinya. Jadi kita ingin hal-hal semacam ini nanti betul-betul
mahasiswa yang ikut menyampaikan suara ini bisa paham daripada esensi dan substansi apa yang disampaikan dan paham daripada permasalahannya. Jadi gerak tidak hanya asal gerak, namun gerak yang kita berikan adalah gerakan nyata yang memang betul-betul beranjak daripada keresahan pribadi, bukan cuma ikut-ikutan saja. Itu yang penting. Oke, untuk Fitria mungkin mau ditambahkan? Ya, benar sekali kata rekan saya Amiza. Jadi nanti BEM FKIP ini memang kan ruhnya pergerakan ya, kayak gitu. Nah, jadi nanti fokus-fokus isu memang benar tadi akan kita kawal dari yang lokal, regional maupun nasional. Nah, untuk yang di taraf Unila nih, terkhususnya FKIP ya. Nah, nanti kita akan kawal bagaimana pemenuhan hak-hak dari mahasiswa nih. Ini penting banget kan ya, kayak kan kita mahasiswa udah bayar UKT, udah udah waktu yang kita gunakan juga untuk di kampus juga kan, itu kan udah tersisihkan gitu ya. Nah, di mana di situ kita harus mengawal, BMF harus mengawal bagaimana pemenuhan hak-hak nih dari mahasiswa ini. Nanti salah satu langkah konkretnya, misal dalam hal UKT nih. Nah, jadi nanti ada suatu masa, biasanya di FKIP itu ada banding UKT namanya. Nah, itu nanti akan kami akan kami ajukan informasi-informasi ke mahasiswa FKIP. Jadi mahasiswa FKIP ini tertambah gitu wawasannya untuk bisa melakukan banding UKT gitu, nggak diem-diem aja UKT-nya tinggi gitu kan ya, terus haknya kurang dipenuhi gitu kan ya. Jadi nanti akan kami kawal terus. Nah, selanjutnya nih, kabar ini entah kabar baik entah kabar buruk ya. Jadi menurut survei PISA nih Kak, jadi survei PISA ternyata Indonesia itu masih minim banget literasinya gitu, budaya literasinya itu masih minim banget. Ini kan suatu peran yang sangat besar ya untuk kita sebagai calon guru. Nah, jadi nanti langkah konkretnya gitu ya, untuk kami nanti akan meneruskan program kerja yang ada di kepengurusan sebelumnya nih Kak. Jadi program kerjanya itu namanya FKIP Mengajar. Nah, jadi di sini kami akan menghimpun, akan berkolaborasi dengan lembaga kemahasiswaan yang ada dengan rekan-rekan mahasiswa yang lain gitu ya, untuk kita sama-sama membangun dan bekerja sama gitu dalam FKIP Mengajar ini, di mana kita nanti akan menjangkau tempat-tempat yang masih minim sekali untuk bisa mengakses pendidikan gitu. Bahkan memegang buku saja itu masih sulit sekali gitu. Nanti akan kami jangkau, akan kami survei gitu ya. Nah, nanti di situ juga akan kami berikan pengajaran gitu melalui mahasiswa-mahasiswa FKIP dan relawan lainnya. Juga nanti kita akan berikan suatu taman baca gitu ya, akan ada kumpulan buku, itu juga nanti akan kami kumpulkan lewat donatur-donatur yang ada gitu tuh Kak. Well, tertarik banget sih sama kegiatan-kegiatan yang sekiranya bakalan dilakukan sama Cagup dan juga Cawagup Amiza dan juga Fitria ke depannya. Dan juga mungkin Nika pengen tahu juga nih, gimana sih cara meyakinkan kalian ya sebagai calon gubernur dan juga calon wakil gubernur untuk meyakinkan para mahasiswa masyarakat FKIP untuk dapat memilih kalian gitu ya, karena kan juga kampanyenya kali ini kan terbentur dengan COVID ya kan, COVID-19. Jadinya mungkin biasanya kalau misalnya tahun kemarin ada kegiatan-kegiatan di kampus, event-event atau apa gitu, jadi nggak bisa gitu karena ada corona ini. Nah, gimana sih cara kalian untuk mengatasinya gitu? Iya, jadi kalau untuk pensiasatan kita sebetulnya, Mbak, bagaimana dengan situasi hari ini yang dihadapkan dengan pandemi COVID-19, jadi kita lebih mengefektifkan sebenarnya kampanye-kampanye media sosial, konten-konten kreatif, video dan segala macamnya, itu kita coba siasati di situ. Bahkan karena sistem pemilihannya juga tahun ini pencoblosan online gitu ya, jadi kita memang lebih banyak menyasar kepada konten-konten yang memang memaksimalkan sosial media. Mungkin teman-teman juga bisa follow akun sosial media kami, akun pemenangan kami ada @adasule.id. Itu mungkin bisa dilihat konten-konten yang sudah kami berikan gitu ya. Mulai dari konten hal yang sifatnya ringan gitu ya, receh bahkan segala macam, bahkan sampai konten-konten berat. Ada juga pemaparan visi misi kami sudah disampaikan semua di situ. Dan apa yang sebetulnya bisa kami janjikan untuk teman-teman yang untuk memilih kami gitu ya. Sebenarnya kami berdua dari saya dan Fitria sudah ada track record dan rekam jejak sebelumnya. Teman-teman mungkin semua bisa menilai bagaimana di lembaga kami masing-masing sebelum mencalonkan sebagai calon gubernur dan wakil gubernur ini, bagaimana apa pencapaian yang sudah kami berikan. Kemudian setelah itu
dari itu semua kami coba tawarkan gagasan dan program yang tentu dari LK kami sebelumnya itu berbeda nanti pada di BEM tentu berbeda ranahnya gitu kan, tetapi kita coba tawarkan selebihnya kami berikan apa yang bisa kami berikan sebaik mungkin. Selebihnya teman-teman yang menentukan mau memilih atau tidak. Namanya juga kami sudah ikut memeriahkan kontestasi demokrasi mahasiswa FKIP. Mudah-mudahan persiapan yang sudah kami beri, konten-konten yang sudah kami berikan bisa diterima dengan baik. Dan tentu harapan kami, mari nanti kita satukan suara, satukan peran bersama saya, Amiza dan Fitria, bersama tim Suara Milenial. Jadi jangan lupa pilih nomor 1 untuk FKIP yang 1 ke depan. Oke. Amin. Dari Fitrianya mau ada yang ditambahkan atau? Ya, ingin sedikit menambahkan. Ya. Jadi untuk bagaimana sih meyakinkan gitu ya mahasiswa Iya. FKIP gitu untuk bisa memilih kami. Yang pertama, ya insya Allah gitu ya, kami sudah memiliki banyak doa restu gitu dari orang sekitar, terutama dari orang tua ya. Gitu. Jadi dengan saya dengan Amiza sendiri secara pribadi itu sudah memiliki doa restu alhamdulillah dari orang tua sendiri. Selanjutnya juga kita banyak meminta doa restu juga dari rekan-rekan, dari stakeholder yang ada gitu ya. Jadi kami beberapa sudah kami minta doa restunya gitu ya. Nah, semoga dengan adanya doa restu ini itu akan mempermudah jalan ke depan. Selanjutnya yang kedua, teman-teman bisa melihat, benar kata Amiza, itu bisa melihat track record dari kami masing-masing. Ya memang track record kami juga masih butuh perbaikan, itu pasti masih butuh perbaikan. Namun inilah yang bisa menjadi bekal kami gitu untuk bisa melangkah di BEM FKIP ke depannya. Nah, selanjutnya kami di sini juga mengadakan kunjungan-kunjungan nih ke jurusan-jurusan. Jadi di sini kami menjalin diskusi dengan banyaknya mahasiswa di perjurusan seperti itu. Dan nanti malam nih teman-teman semua bisa stay tune. Jadi nanti malam kita akan ada kunjungan akbar se-FKIP. Teman-teman bisa stay tune di jam 8 malam. Selanjutnya untuk media sendiri ya, karena kan ini masa pandemi gitu ya, kita benar-benar memfokuskan juga di media kampanye digital, jadi lewat media digital. Jadi kami benar tadi ada akun @adasule.id. Iya benar, teman-teman di situ bisa melihat bagaimana profil kami, bagaimana gagasan-gagasan yang telah kami bawa gitu. Nah, di sini juga kami menggunakan saat diskusi, kami menggunakan virtual meeting. Jadi kami menggunakan Zoom, memakai aplikasi Zoom. Nah, di sini kita bisa membuktikan bahwa pandemi itu bukan suatu halangan atau hambatan terbesar ya. Karena dengan Zoom, raga kita yang jauh di mata bisa didekatkan dengan kuota. Oke, itu untuk dari Fitri ya. Oke, sebelum tadi udah dijelasin tuh ya, bagaimana cara mereka untuk meyakinkan kalian nih masyarakat FKIP yang mungkin masih bingung nih ya untuk memilih siapa gitu ya, dan nggak ada alasan untuk tidak memilih calon gubernur dan juga calon wakil gubernur, Amiza dan juga Fitria. Dan Nika pengen tahu nih, kira-kira apa nih pesan kalian terhadap kaum milenial FKIP dan pemira FKIP-nya juga nih? Boleh dari Amiza atau Fitria? Boleh. Amiza dulu. Saya dulu ya. Jadi untuk teman-teman semua, sahabat Suara Milenial dimanapun teman-teman hari ini berada gitu ya. Mudah-mudahan meskipun mata kita tidak saling menatap teman-teman, namun mudah-mudahan hati kita saling terajut gitu ya. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa termasuk juga ke dalam pikiran, dalam hati teman masing-masing gitu. Kita berharap Suara Milenial hari ini tentu kita bukan lagi berbicara tentang perbedaan teman-teman gitu. Terserah teman-teman mau memilih saya gitu ya, dan Fitria dari paslon nomor urut 01 atau dari paslon nomor urut 02 gitu. Itu merupakan hak prerogatif dari teman-teman semua. Namun harapannya jika ada perbedaan pandangan, perbedaan pendapat gitu ya, kita harus sama-sama dewasa dalam menyikapi itu gitu ya. Karena milenial hari ini bukan lagi berbicara tentang egoisme, tentang kehebatan atau siapa yang lebih baik dari yang lain. Namun kita berbicara bagaimana narasi-narasi yang kita bawa, gagasan-gagasan yang kita bawa bisa kita kolaborasikan. Karena terlepas dari ini, teman-teman semua, siapapun yang terpilih itu adalah pemimpin bagi kita bersama. Maka kewajiban bagi kita untuk sama-sama memberikan support, memberikan gagasan, memberikan kritik, saran dan masukannya agar ke depan harapannya tentu agar fakultas kita dan keluarga besar mahasiswa yang ada di FKIP
bisa sama-sama memperoleh gitu. Bagaimana nanti kita bisa menghasilkan pemimpin yang betul-betul bisa memimpin mahasiswanya, pemimpin yang betul-betul bisa memberikan tauladan dan contoh yang baik bagi kita semua, dan harapan akhirnya tentu FKIP bisa lebih baik, FKIP bisa lebih maju daripada sekarang. Maka kalau seandainya teman-teman berikan kesempatan, insya Allah akan kami terima kepercayaan dan kesempatan itu dengan sebaik mungkin. Maka untuk FKIP bersatu, teman-teman jangan lupa untuk pilih nomor 1. Ya, tetap ada itunya. Tetap ada slogannya ya. Boleh untuk Fitria untuk menambahkan, silakan. Iya, benar sekali yang kata rekan saya Amiza. Ya. Jadi memang kita sebagai mahasiswa itu jangan lagi untuk mager-mageran, jangan lagi untuk mengedepankan rebahan gitu ya, daripada untuk bisa berperan gitu kan. Karena untuk sobat milenial dimanapun kalian berada, kita sebagai mahasiswa itu harusnya harusnya bisa menjadi agen perubahan nih Kak, harus bisa menjadi Dilan dan Milea. Apa coba? Apa tuh? Dilan itu pemuda-pemudi idaman dan Milea itu milenial yang berkarya. Dilan dan Milea. Iya benar. Oke, jadi untuk teman-teman semua nih, Fitria menekankan bahwa kita bukan bertarung dengan kawan kita sendiri, yaitu ada paslon nomor 2 kan ya Kak ya. Jadi di FKIP itu ada 2 paslon. Jadi paslon nomor urut 1 dan paslon nomor urut 2. Jadi di sini saya tekankan bahwa kita bukan bertarung atau bertempur dengan sesama teman kami sendiri gitu kan ya. Tapi kita bertempur atau bertarung dengan diri kita sendiri yang belum baik gitu. Jadi jangan buat perbedaan-perbedaan narasi, perbedaan-perbedaan gagasan antara paslon 1 dan 2 itu menjadi suatu keretakan di FKIP sendiri gitu kan ya. Oke, saya dukung paslon 1, saya dukung paslon 2, tapi saling menjelekkan gitu, saling menjatuhkan, itu yang benar-benar tidak baik gitu kan ya. Jadi harapannya dengan adanya perbedaan narasi, perbedaan gagasan ini bisa saling melengkapi gitu, bisa menjadi referensi untuk FKIP ke depan yang semakin gemilang seperti itu. Nah, jadi untuk seluruh teman-teman ya, Sobat Sule dimanapun berada, Sobat Sule nih Kak kita nyebutnya. Jadi untuk di tanggal 14 nanti, jadi insya Allah itu akan ada pemira FKIP nih, pemira FKIP yang akan menentukan siapa leader dari FKIP ke depannya. Jadi harapannya teman-teman itu bisa memilih, bisa menggunakan suaranya gitu ya, suaranya sangat berharga itu. Jadi bisa menggunakan sebaik-baiknya, dan kita sebagai pemimpin kan, karena memang semua manusia itu notabene-nya pemimpin ya, pada dasarnya itu kan pemimpin. Jadi kita harus sama-sama saling berperan gitu kan ya. Karena menurut sesuai dengan tagline kami, yaitu satukan peran, karena FKIP Unila itu akan bisa bersatu, akan bisa semakin baik ke depannya apabila peran aku, kamu, dia, dan mereka itu bisa disatukan menjadi peran kita. Itu kan pesan dari saya. Wah, itu tadi jawabannya tuh sekaligus closing statementnya dari Amiza dan juga Fitria gitu ya. Itu bahasan. Dan kalau misalnya boleh tahu nih, tadi juga disinggung sedikit kan bahwa pemilihannya online ya, nggak offline. Jadi nggak perlu capek-capek dan juga nggak perlu ribet-ribet untuk datang ke kampus, tapi melalui di rumah aja juga bisa. Nah, kalau boleh tahu itu kapan, di mana, dan bagaimana tuh untuk mereka yang mau memilih nanti tanggal 14 Desember ya? Untuk pemilihan itu menggunakan platform via daring ya Mbak ya. Nanti untuk mekanismenya akan disampaikan oleh panitia khusus ya. Panitia khusus ini mungkin kalau dalam bahasa negaranya adalah KPU-nya gitu. Jadi untuk mekanismenya akan disiapkan oleh panitia khusus. Ada 2 opsi yang sudah kami tahu. Itu infonya ada dia via SMS, dan terakhir itu menggunakan email SSO. Jadi di Unila itu kita setiap mahasiswa Unila punya email SSO. Itu gunanya untuk mengakses wifi yang ada di Unila. Jadi dengan email itu juga bisa menggunakan hak suaranya. Jadi nantikan terus teman-teman bagaimana sosialisasi mekanisme pilihan yang akan disampaikan oleh panitia khusus, dan harapan kami siapapun nanti pilihan teman-teman jangan sampai golput, karena panitia khusus sudah capek juga menyiapkan dari awal pembentukan hingga hari ini gitu. Dan mari bersama-sama kita menghargai proses yang ada sebagai pendewasaan bagi kita untuk menyukseskan kontestasi demokrasi mahasiswa yang ada di fakultas kita, FKIP tercinta. Jadi harapannya jangan sampai golput, dan lebih baik lagi kalau pilih nomor 1. Oke. Mungkin dari Fitria mau menambahkan atau cukup? Ya,
menambahkan sedikit aja. Jadi untuk mekanismenya itu benar nanti akan disosialisasikan oleh tim dari Pansus sendiri Kak. Jadi ada tim ahlinya itu yang akan mensosialisasikan itu. Nah nanti harapannya teman-teman benar kata Amiza jangan golput gitu kan ya. Karena keterlaksanaan dari Pemira ini dan kesuksesan dari Pemira ini adalah akibat kontribusi kita semua gitu, bukan hanya kontribusi dari teman kita gitu kan. Udah si A kan udah milih, udah saya nggak usah milih gitu kan ya. Itu kan sama aja kayak ya kita malah nggak menggunakan hak suara kita yang sangat berharga itu kan Kak. Tuh, karena ini sangat urgent ya, yaitu memilih pemimpin FKIP di masa akan datang seperti itu. Jangan golput ya teman-teman nih yang lagi ngedengerin ya. Karena gimana pun juga suara kalian tuh berharga seperti yang tadi Fitria bilang tuh ya. Dan juga 14 Desember jangan lupa untuk memilih nomor 1 ya. Amiza dan juga Fitria ya, siapapun pemenangnya semoga bisa mengemban amanahnya dengan baik, dan juga pasti siapapun pemenangnya punya visi misi yang baik juga ke depannya untuk FKIP. Amin. Oke deh sobat bisnis, mungkin tadi tuh ya nggak kerasa nih udah sejam lebih nih mungkin ya Ika udah berbincang-bincang sama Amiza dan juga Fitria. Mungkin segitu aja yang bisa kita sampaikan, dan juga pemaparan visi misi dari Fitria dan juga Amiza semoga bisa bermanfaat, dan semoga dengan cara ini bisa meyakinkan kalian para pendengar masyarakat FKIP untuk memilih paslon nomor 1. Oke deh sobat bisnis, jangan kemana-mana karena Ika bakalan nemenin kalian sampai jam 3 sore. So terima kasih yang udah ngedengerin nih dari Cawagup dan juga Cagup, Amiza dan juga Fitria. Terima kasih udah datang ke sini, nyempetin hadir dan juga memaparkan visi misi. Semoga kedepannya bisa terpilih gitu ya untuk jadi gubernur dan juga wakil gubernur FKIP Unila. Oke deh, terima kasih sobat bisnis yang sudah ngedengerin. Satu lagu untuk kalian, Draft Punk dari Get Lucky. Semoga lakinya bisa untuk paslon nomor 1 nih ya. Amin. Kuliah, pergi pagi, pulang sore. Kuliahnya sih nggak full, siang kosong. Tapi nanggung kalau harus pulang dan nanti balik lagi. Kuliah, pergi pagi, pulang sore. Tapi kadang gak jadi pulang, kan harus nginep untuk ngerjain tugas kelompok. Kuliah, pergi pagi, pulang sore. Pulang ke rumah atau ke kosannya sesekali. Malah seringnya pulang ke sekret organisasi. Ya, begitulah mahasiswa. Tak ingin dibilang kupu-kupu alias kuliah pulang, dan juga tak ingin bernasib IPK Nasako atau nasib 1 koma. Target kebanyakan mahasiswa adalah aktif organisasi dan meraih IPK yang tinggi. Itu baru mereka bilang mahasiswa yang berprestasi. Keren. Kamu gimana kuliahnya?